Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Devani dari kelas manajemen 22D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa saja yang saya pahami di materi akuntansi biaya sesi 1 sampai 6. Akuntansi keuangan adalah untuk mengukur dan mencatat transaksi bisnis dan menghasilkan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP. Akuntansi manajemen adalah untuk mengukur dan melaporkan hasil keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer untuk mengambil keputusan. 1. Akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Yang pertama ada peran akuntansi dalam organisasi. Yang kedua ada pengenalan istilah dan tujuan biaya. Dalam materi ini, kita dapat memahami bahwa akuntansi sangat berpengaruh atau sangat berperan penting dalam perusahaan. Akuntansi biaya adalah untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang berhubungan dengan biaya untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Pembebanan biaya adalah istilah umum yang meliputi 1. Menelusuri akumulasi biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan objek biaya. Akuntansi mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya biasanya diukur dalam jumlah yang harus dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa. Biaya aktual adalah biaya yang sudah dibedakan dari biaya dan anggaran, yang merupakan biaya yang diprediksi. 3. Biaya tidak langsung dari objek biaya berkaitan dengan objek biaya tertentu namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak. Secara ekonomis, di sini kita bisa memahami pola pikir, perilaku biaya variabel dan biaya tetap, memicu biayanya, biaya per unit dan biaya yang digunakan per unit dengan hati-hati. Di sini kita dapat memahami perbedaan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Terdapat perbedaan dalam neraca, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang jadi, dan perbedaan dalam laporan laba rugi. Perusahaan sektor perdagangan adalah perusahaan yang membeli kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah melakukan penjualan produk yang telah dibeli oleh perusahaan kepada konsumen. Perlu diingat, perusahaan dagang tidak memproduksi barang dagangannya sendiri sehingga dia dapat mendistribusikan barang dagangannya saja. Terdapat 4 unsur yang menjadi dasar untuk menghitung akuntansi biaya pada perusahaan dagang, yaitu yang pertama ada kas keluar, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua ada barang masuk. Barang masuk adalah barang yang berupa barang yang dibeli oleh perusahaan untuk diperdagangkan. Yang ketiga ada kas masuk, yaitu uang yang diperoleh dari penjualan barang dagangan oleh perusahaan. Yang terakhir ada barang keluar, adalah semua barang. Yang terakhir yaitu nomor 6 ada metode harga pokok pengantar. Di sini kita dapat mempelajari bahwa kartu harga pokok pesanan yang dimana ada pencatatan transaksi yang terdiri dari pembelian dan pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, produk selesai atau jadi, produk dalam proses dan penjualan atau penyerahan produk jadi. Yang kelima ada metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening membantu atau pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Biaya produksi
dipisahkan menjadi biaya produksi langsung terhadap pesanan tertentu dan biaya produksi tidak langsung dalam hubungan dengan pesanan tersebut. Biaya produksi langsung dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan secara langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap pesanan maupun untuk persatuan. Yang keempat, metode harga pokok pesanan full costing. Pengertiannya itu, metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk dasar pesanan. Atau full costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Karakteristik metode harga pokok proses. 1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga adalah kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produk standar untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima ada penggolongan biaya produksi. Yang keenam ada metode harga pokok pesanan biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan kepada produk yang berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan kepada produk yang tidak langsung kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 7. Unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Metode harga pokok pesanan biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi 1 sampai 6 yang saya pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjabarkan metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi, membuat laporannya, dan metode harga pokok produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jurnal pencatatannya, perhitungan harga pokok produksi departemen, pengaruh terjadi produksi hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan, membuat laporan dan jurnalnya. Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Yang pertama ada untuk mengumpulkan biaya produksi. Yang kedua ada untuk metode harga pokok pesanan mengumpulkan harga pokok produksi menurut pesanan. Sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi yang departemen produksi per periode akuntansi. Yang ketiga ada perhitungan harga pokok produksi satuan. Yang keempat ada metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Salah satu contohnya seperti perusahaan yang memproduksi massa adalah produksi semen. Produksi semen menghasilkan satu macam produk berupa semen Portland yang diukur dengan satuan sak yang berat standarnya 50 kg. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama perencanaan produk yang dilakukan dengan sedikit sistem metode produksi di setiap awal bulan yang berlaku untuk bulan tertentu. Yang ketiga ada pengenalan istilah dan tujuan biaya. Perusahaan sektor manufaktur adalah perusahaan yang membuat dan menjual produk mereka sendiri. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur dimulai dari persiapan bahan baku, proses pembuatan produk, sampai akhirnya menghasilkan produk jadi.